tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online, dalam ibadah kenaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur dan beribadah hari ini karena Tuhan itu naik ke surga. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan pengharapan yang pasti bagi saya dan saudara bahwa Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Jadi kita punya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya, sehingga firman-Nya digenapi. Di mana Dia berada, di situ juga orang percaya berada. Puji Tuhan. Mari kita akan beribadah, fokus kepada Tuhan dan bersyukur sebab Dia naik dan Dia akan datang untuk menjemput kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Dia. Mari kita syukurkan kenaikan Tuhan, sebab Dia telah buktikan kasih setia-Nya kepada kita. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Yes. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari kita katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berada. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berada. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Buktikan Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Oh glory, haleluya, Yesus Tuhan. Glory Tuhan, mari kita sembah Dia, kita naikkan syukur Tuhan kita. Kami ada pada hari ini karena Tuhan buat gagah kami Tuhan. Lakukanlah penyertaan Tuhan.
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu untuk beribadah dalam peringatan ibadah kenaikan Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai setiap ibadah kami ini. Roh Kudus memimpin menuntun setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sehingga senantiasa kami mendapat berkat dari ibadah kenaikan Tuhan ini. Baik seluruh sidang jemaat Moria di rumah masing-masing maupun kepada setiap orang yang menyaksikan program kami dalam ibadah kenaikan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun dan mengalir. Damai sejahtera sukacita untuk kami menikmati ibadah kenaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. sebab Tuhan Yesus telah naik ke surga menyelamatkan kita semua. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, kita masih memuji nama Tuhan. Oh Yesus. Mari saudara kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan. Dialah Mari saudara kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sebab karena Roh-Mu yang hidup Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Yes Lord. Oh Yesus Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap menerima jamaan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Shalom, jumpa kembali Bapak Ibu kekasih-kekasih dalam ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Saya yakin saudara diberkati oleh Tuhan. Baiklah, saya akan bacakan satu ayat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Firman Allah saat hari ini dengan tema kenaikannya membawa kepastian keselamatan. Saya percaya hari ini seluruh sidang jemaat dan para hadirin yang mendengarkan khotbah saya hari ini bersukacita dan diberkati oleh Tuhan, karena bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang merupakan perayaan keempat di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan ada hari-hari yang penting yang dirayakan oleh umat Kristen. Yang pertama ada perayaan Natal, kemudian yang kedua ada perayaan Jumat Agung, dan yang ketiga ada perayaan Paskah, kemudian yang keempat ada perayaan kenaikan Tuhan, kemudian yang kelima setelah kenaikan Tuhan 10 hari hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Saya berharap saat hari ini saudara peduli terhadap hari-hari raya yang sudah saya katakan tadi. Janganlah jadi orang Kristen yang hanya seperti kapal selam. Saudara tahu kapal selam? Kapal selam itu kalau nggak ada musuh itu nyelam, ya kan? Tapi ketika ada musuh baru dia keluar.
Jadi sebentar-sebentar kelihatan, sebentar-sebentar tidak kelihatan. Itulah kapal selam. Saya berharap saudara jadi anak-anak Tuhan yang selalu rutin ke gereja, rutin menyembah Tuhan, rutin berbakti kepada Tuhan, juga rutin menghormati hari-hari raya yang penting di dalam kekristenan. Baiklah, kita akan lihat ada hal-hal yang penting tentang bacaan Alkitab yang sudah kita baca hari ini. Dalam ayat ini, saya simpulkan ada 3 hal yang penting tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, saudara-saudara, saya simpulkan, ia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Saudara, hidup kita di dunia sementara. Ya, saya yakin saudara setuju semuanya. Hidup kita ini seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia pasti akan mencapai sebuah akhir yang namanya kematian. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu luar biasa. Itulah sebabnya siapapun saudara, baik itu orang kaya, baik orang miskin, baik orang pengusaha, apakah itu pastor, apakah itu pendeta, tetap satu waktu ia akan mengalami yang namanya kematian. Itulah Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati." Artinya apa, saudara-saudara? Berarti ada kematian lahiriah, kemudian ada kematian tentang dosa. Berbicara kematian lahiriah, satu waktu saudara pasti akan mati. Tapi berbicara kematian dosa, barangkali ada orang yang berkata, "Pak Pendeta, dosaku banyak, mana mungkin Tuhan mengampuni dosa saya? Rasa-rasanya hidup saya ini sudah tidak berharga. Rasa-rasanya saya tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab ada banyak hal yang saya lakukan. Saya menipu orang, saya berzina, saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Rasa-rasanya saya memang hidup ini sudahlah menjadi manusia yang tidak berguna." Tapi ingat saudara-saudara, tadi saya berkata, iya, saudara tidak layak. Iya, saudara bisa berdosa. Namun saya katakan hari ini, ketika saudara percaya kepada Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dosamu banyak, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ketika engkau percaya, bertobat, dan dibaptis, saya yakin Tuhan menguduskannya dan Tuhan memilih saudara, Tuhan menyinari engkau dan Tuhan mengasihi engkau dan keselamatan itu ada padamu. Itulah sebabnya saudara, ini penting sekali bahwa kenaikan Yesus Kristus ternyata menyediakan tempat buat umat-umatnya. Ketika kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di sini dikatakan dan 3, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ayat ini mengatakan kenaikan
Yesus ke surga dijelaskan oleh Alkitab, ia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, bagi anak-anaknya. Tidak hanya menyediakan tempat saja, tetapi Yesus akan datang menjemput umatnya. Wow, ini luar biasa. Yesus akan datang menjemput jemaatnya, menjemput umatnya ke suatu tempat di mana ia berada. Wow, amazing. Ini sesuatu yang sangat berharga, yang patut kita syukuri, saudara-saudara. Jadi jelas di dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah. Setiap manusia yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan. Itulah sebabnya kenaikan Yesus ke surga ternyata menyediakan tempat yang baik, tempat yang kekal buat anak-anaknya yang setia kepadanya. Haleluya. Patut kita syukuri, saudara-saudara. Ternyata kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya ketika seseorang sakit dan dokter vonis bahwa kamu hidup tinggal 10 hari. Tapi ingat, ketika seseorang punya pengharapan, wow, dia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah lebih daripada penyakit. Alkitab berkata, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa yang terjadi, saudara? Seorang yang punya pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata sakitnya sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin hari ini, jikalau saudara-saudara, Bapak Ibu, para hadirin yang mendengar khotbah hari ini, ketika saudara berpengharapan kepada Tuhan, ketika saudara mempercayai bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalahmu, dari penyakitmu, dari segala persoalanmu, dari segala pergumulanmu, saya yakin saudara-saudara yang tidak mungkin bagi saudara terlalu mungkin bagi Tuhan, dan Tuhan mampu melakukan banyak perkara buat hal-hal terhadap hidupmu, dan Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu, sebab Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itulah seringkali saya katakan, di mana ada iman, pasti ada mukjizat Tuhan. Di mana ada pengharapan, pasti ada kekuatan. Di mana ada doa, pasti ada jawaban. Amin. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, saudara-saudara, adalah Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus untuk menghibur dan memberikan kekuatan pada kita. Jadi Roh Kudus akan turun memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, ada banyak manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Yang terjadi apa? Ia tidak berdaya, ia kecewa. Tidak hanya kecewa, saudara-saudara, ia bingung, karena tahu bahwa apapun di dunia ini, ketika seseorang mengandalkan manusia dan bergantung kepada manusia, pasti ia akan kecewa. Siapapun, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun menghibur, memberikan kekuatan, dan memberikan kuasa kepadamu. Wow, amazing. Brother and sister, Holy Spirit will give rejoice to you if you do the work of God.
You must understand. You must surrender to the Lord so that Holy Spirit come to you, and Holy Spirit give strong to you, and you always obey to the Lord. Jadi kita perlu kuasa. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita akan menjadi saksinya, baik itu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hal yang penting kita garis bawahi, jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus itu membangkitkan. Roh Kudus memberikan semangat yang luar biasa buat hidup saudara-saudara. Anak-anak muda, jangan loyo. Jadilah generasi yang hidup dalam pembaruan. Amin. Anak-anak muda, janganlah lemah. Hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadilah generasi yang bangkit. Jadilah generasi yang hidup dalam kegerakan Tuhan. Jadilah generasi yang membawa perubahan gereja ini. Kalau engkau sungguh-sungguh serius menjadi anak muda yang sungguh-sungguh semangat bernyala-nyala melayani Tuhan, saya yakin pemuda-pemudi United Pentecostal Church Moria di tempat ini, saudara akan terus menjadi anak-anak muda yang kuat, menjadi anak-anak muda yang sehati, menjadi anak-anak muda yang penuh dengan kuasa, sehingga saudara menjadi pemenang. Itulah saat ini kita perlu Roh Kudus menguasai saudara. Ketika ia naik ke surga, ia memberikan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya nggak? Saya pernah sakit, dan sakit saya ini dokter katakan adalah sinus. Beberapa tahun yang lalu ketika saya khotbah, pasti saya harus mengeluarkan semacam ludah dan mengganggu saya khotbah saudara-saudara. Tapi saya yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Lalu saya berdoa dan berpuasa, memohon pertolongan Tuhan supaya sinus ini dilepaskan oleh Tuhan dan saya bisa berkarya bagi Tuhan dan bebas melayani Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Ada teman pendeta yang mengatakan, Pak Nathanael, coba Pak Nathanael beli obat Cina untuk sinus, itu murah sekali kok, harganya hanya 25.000. Oh, saudara, apa yang terjadi? Teman saya itu akhirnya memberikan obat itu kepada saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti mampu menyembuhkan penyakit saya. Saya berdoa dan berpuasa. Istri saya juga berdoa, anak-anak saya berdoa. Kemudian obat itu sambil saya minum. Saya enggak salah seorang pastor yang ekstrim, saudara-saudara. Karena Tuhan juga menciptakan alam, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Obat itu juga datangnya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi akhirnya saya minum obat itu dari teman saya. Saudara, puji Tuhan. Tapi saya yakin yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Lebih besar dari segala-galanya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, dalam waktu 2 bulan, wow, saya disembuhkan Tuhan total, saudara-saudara. Sekarang nggak bau lagi, tidak mengalami apa-apa, tidak pusing lagi. Sebab saya katakan hari ini kepada para hadirin dan jemaat, jangan lemah dan jangan diperdaya oleh iblis, jangan diperdaya oleh situasi dan kondisi. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa mukjizat itu masih ada. Amin.
Kesembuhan itu masih ada. Jikalau saudara punya iman, saudara percaya, saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang supernatural. Saudara mempercayai bahwa Tuhan kita adalah positif, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka penyakitmu pasti dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, hal yang penting yang harus kita ketahui saat hari ini, betapa pentingnya sidang jemaat dipenuhi Roh Kudus. Betapa pentingnya para hadirin dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin perjalananmu dan hidupmu, saudara akan merasa bergairah melayani Tuhan. Saudara bergairah berdoa, saudara bergairah untuk memberi, saudara bergairah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apakah itu korban tatangan, apakah itu korban ucapan syukur, apakah itu korban-korban untuk gereja, untuk misionaris dan lain-lain sebagainya. Sebab Alkitab berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Jikalau saudara mau diberkati, hari ini saya ajak saudara memberkati. Itulah prinsipnya. Prinsip dunia berbeda dengan prinsip rohani. Alkitab berkata, saudara-saudara, banyak orang menyebar harta malah bertambah kaya, tapi banyak orang yang beririt-irit malah tambah miskin. Itu prinsip rohani, prinsip kerajaan Allah. Tapi prinsip dunia berbeda. Prinsip dunia berkata, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kata berhemat itu kaya, itu baik. Tapi dalam hal ini saya katakan kepada saudara, berhemat penting, punya hikmat penting, tetapi memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya itu lebih penting. Dan hal inilah yang harus saudara camkan baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, saya ajak ke seluruh jemaat. Saya katakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Yang pertama, kenaikan Yesus punya makna bahwa saudara pasti diselamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, tadi saya berkata bahwa kenaikan Yesus, ia mengutus Roh Kudusnya, memberikan kekuatan kepada saudara. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita setia bergereja, setia beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata, senam bagi tubuh sedikit faedahnya, tetapi ibadah itu mengandung janji sekarang dan hidup yang kekal. Saya mengajak jemaat Muria menjadi jemaat yang konsisten, jemaat yang mau digembalakan dengan benar satu pengembalaan. Amin. Jangan kebaktian pagi jam 7 di sini, selesai ibadah di sini kemudian pindah di Taman Mini. Setelah jam 11 kebaktian di Taman Mini kemudian pindah lagi di Mall Indonesia. Kemudian malam lagi kebaktian lagi di tempat Blok M. Wah, ini namanya jemaat gaduh-gaduh. Kita, saudara-saudara jemaat Muria, kita bersyukur saudara konsisten menjadi jemaat yang digembalakan dengan satu pengembalaan dengan baik. Itu baik adanya, dan itu adalah rencana Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Coba aja kalau saudara hari Minggu itu ibadah A, setelah A ke B, ke C, ke D, aduh, ibaratnya manusia, perutmu itu diisi macam-macam makanan. Dalam beberapa jam diisi bermacam-macam makanan. Pagi bubur, nanti jam 9 kemudian bubur kacang hijau, kemudian nanti bubur lagi Manado, kemudian siang dan sore bubur lagi, macam-macam saudara-saudara. Apa yang akan terjadi? Perut saudara pasti tidak bagus. Itulah sebabnya yang terakhir ini saya katakan bahwa mari saja seluruh jemaat Muria hari ini, saudara-saudara, yaitu
Yang ketiga ini, jadilah jemaat yang setia beribadah, sebab ibadah itu menyenangkan Tuhan. Tidak ada janji yang luar biasa kecuali ibadah. Sebab ibadah tadi Alkitab berkata, ibadah itu mengandung janji hidup yang kekal. Dasar enggak? Ibadah itu mengandung hidup kekal loh. Memang setelah corona kita akan ibadah kembali. Selagi PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, kita ibadah melalui online, melalui video conference, ini tidak jadi masalah. Dan saya yakin para permisa, para pemirsa, dan jemaat-jemaat mendengarkan khotbah kita hari ini. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini memberkati saudara-saudara semuanya. Saya yakin kenaikan Yesus Kristus sungguh-sungguh membawa jemaat makin bergantung kepada Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus membawa jemaat menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan kerajaan surga, yaitu hidup kekal. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat seluruh sidang jemaat, sehingga saudara sabar, saudara kuat menghadapi corona ini, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan menghadapi berbagai peristiwa karena Roh Kudus menuntun hidupmu. Dan Tuhan mau saudara menjadi jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah hari ini. Saya terlalu yakin saudara pasti dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat Tuhan turun sehingga hidupmu sungguh-sungguh menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi dan kondisi apapun. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu. Firman Allah ya dan amin. Sudah memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami sadar kenaikan Yesus Kristus menyediakan tempat kami di surga. Kami sadar kenaikan Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh kami dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus hadir di bumi ini memberikan kekuatan, sukacita, kemenangan kepada setiap jemaat. Dan biarlah pada akhirnya kami mensyukuri segala kemurahan Tuhan, dan kami menjadi jemaat yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu mengandung janji hidup sekarang dan hidup yang kekal. Jadikanlah seluruh jemaat Moria menjadi jemaat yang sungguh-sungguh punya prinsip Tuhan, rela digembalakan dengan benar, digembalakan dalam satu pengembalaan, dan selalu setia dalam pengembalaan. Sebab ketika kami setia, maka Tuhan pun melakukan bagian kepada kami, memberkati kehidupan jemaat Moria. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin para hadirin sudah diberkati oleh Tuhan setelah hamba-Mu menyampaikan firman Allah ini. Dimanapun berada para hadirin di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, biarlah dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi pemenang. Oh, berkat Tuhan turun, tidak khawatir dan tidak takut menghadapi apapun juga, sebab Roh Kudus lebih besar dari segala-galanya. Terutama kami punya pengharapan yang kekal. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga benar-benar memberikan pengharapan yang baru, memberikan keselamatan kepada kami, menuntun perjalanan kami hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucapkan syukur atas firman-Mu. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup kebaktian raya kenaikan Tuhan saat ini. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian sampai akhir hidupku.